Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Kami beranggotakan Ami Siti Nazilah, Meti Meliawati Ilham, Rinda Nur Hasanah, dan Uun Ro'amah. Yang pertama yaitu pengertian UBD sendiri. UBD atau Understanding by Design merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan peserta didik. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan peserta didik di tengah proses pembelajaran. UBD juga merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. UBD diterapkan sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan mensinkronkan tujuan, langkah, serta evaluasi pembelajarannya. Selanjutnya yaitu mengenai alur UBD yang akan dijelaskan oleh Meti Meliawati Ilham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alur UBD. UBD sendiri memiliki 3 alur. Yang pertama, tahap pertama identifikasi hasil yang diinginkan. Tahap kedua yaitu tentukan bukti penilaian. Dan tahap ketiga merencanakan pembelajaran. Selanjutnya, kami akan membahas tahap 1 yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Pada tahap ini, guru harus menentukan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, guru perlu mengkaji materi yang harus dikuasai peserta didik dan meninjau materi yang diajarkan. Tujuannya mengacu pada kriteria kompetensi. Hal-hal yang perlu dilakukan, yang pertama, mengkaji standar isi dan mengembangkan tujuan instruksional. Yang kedua, meninjau ruang lingkup dan urutan materi yang akan diajarkan. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang elemen-elemen pada tahap 1 akan disampaikan oleh Rinda Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen pada tahap 1. Ada 3 elemen. Yang pertama, established goals atau tujuan yang ditetapkan. Pada tahap ini, guru mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Guru menentukan tujuan atau ide besar atau ide utama yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Lalu, elemen yang kedua, understanding atau pemahaman. Di sini, guru menentukan pemahaman spesifik yang ingin dicapai, dan siswa juga akan memahami apa yang akan mereka pelajari. Apa ide-ide utama, hal khusus yang didapatkan agar memahami, apa kesalahan konsep yang kira-kira akan muncul. Poin yang ketiga adalah essential question atau pertanyaan penting. Pertanyaan penting ini adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai. Guru menentukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa memahami, menyelidiki, dan terjadi transfer belajar. Pertanyaan penting ini akan membantu siswa membangun pemahamannya terhadap suatu konsep. Dari poin understanding dan essential question ditentukan, yang pertama, siswa akan tahu apa kunci dari pengetahuan dan kemampuan yang akan siswa dapatkan atau kesimpulan dan hasil. Yang kedua, siswa akan bisa atau mampu, yaitu apa yang harus bisa mereka lakukan sebagai hasil dari pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Uun Ro'amah. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahap 1, identifikasi hasil yang diinginkan. Itu terdiri atas menentukan tujuan, memilih prioritas, dan aktivitas transfer. Untuk menentukan tujuan, yaitu yang pertama, mempertimbangkan tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum nasional. Yang kedua, guru menyesuaikan materi dengan waktu yang tersedia. Kemudian mengenai memilih prioritas, yaitu terdiri dari guru menentukan prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja jangka panjang. Yang kedua, tujuan akhirnya siswa dapat melaksanakan kinerja dari apa yang diprioritaskan. Kemudian untuk aktivitas transfer, yaitu berupa dari apa yang dipelajari ditransfer dalam kehidupan peserta didik. Kemudian yang kedua, siswa dapat berprestasi bukan hanya unggul di kelas, namun dapat menggunakan pembelajaran seseorang di lingkungan lain. Kemudian mengenai contoh penerapan tahap 1 pada mata pelajaran matematika, di sini kami membahas mengenai materi permutasi. Tujuan yang ditetapkan, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep permutasi dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian untuk pemahaman, itu berupa peserta didik dapat memahami konsep permutasi. Yang kedua, peserta didik mungkin menemui kesulitan dalam mengaplikasikan konsep permutasi. Untuk pertanyaan pentingnya yaitu berupa bagaimana konsep permutasi dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tujuan yang dapat kita tetapkan yaitu bisa menggunakan peserta didik akan tahu atau peserta didik akan dapat. Hal ini tujuan yang dapat ditetapkan yaitu peserta didik akan dapat menerapkan konsep permutasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.